Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak cerdas. Tetap semangat belajar di rumah ya. Semoga kalian pagi ini sehat sehingga dapat melakukan pembelajaran seperti biasanya. Untuk pagi ini kita bertemu lagi dengan Bu Sari dalam tema 1 subtema 3 muatan bahasa Indonesia. Kita akan belajar kembali mengenai menentukan ide pokok dalam suatu paragraf. Kita perkuat lagi nggih ide pokoknya nggih. Yuk kita lanjutkan. Tujuan pembelajaran pagi ini yaitu setelah membaca dan melihat video pembelajaran bahasa Indonesia, siswa dapat menentukan ide pokok pada suatu paragraf dengan percaya diri. Bu Sari ingatkan kembali nggih, apa arti dari ide pokok itu? Ide pokok adalah gagasan utama yang mendasari sebuah paragraf. Sehingga fungsi ide pokok adalah sebagai topik pembahasan. Jadi ide pokok itu merupakan topik suatu pembahasan dalam suatu paragraf. Jadi inti dari suatu paragraf. Nah, ide pokok terdapat dalam kalimat utama. Ini bedanya kalimat utama dengan ide pokok, yaitu jika kalimat utama itu nanti kalimatnya sama persis yang ada pada paragraf. Sedangkan ide pokok boleh inti dari kalimat utama ini boleh sama persis dengan kalimat utama ini. Paham ya anak-anak? Selanjutnya kalimat penjelas atau pengembang adalah kalimat yang menjelaskan atau mengembangkan ide pokok atau kalimat utama. Jelas nih? Yuk kita pelajari kembali tentang menentukan ide pokok. Mari belajar kembali menemukan ide pokok pada bacaan Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Ada di buku paket tema 1 halaman 158 sampai 159. Untuk video pembelajaran kali ini, Bu Sari hanya akan membahas paragraf 1 sampai paragraf 5 ya anak-anak, supaya videonya tidak terlalu lama. Kalian nanti bisa mengulang-ulang video pembelajaran ini supaya kalian lebih paham. Baik, kita mulai ya anak-anak untuk paragraf 1. Tapi sebelum kita mulai ke ide pokok, Bu Sari akan membahas terlebih dahulu mengenai paragraf. Paragraf itu apa tuh anak-anak? Paragraf itu kumpulan lebih dari satu kalimat. Ada beberapa kalimat, nah ini yang disebut dengan paragraf. Kemudian dalam paragraf itu kalimat utama itu harus menjorok ke dalam seperti ini. Yang dimasuk menjorok ke dalam itu seperti ini. Nah, kapalnya itu tidak di sini tapi agak ke depan. Inilah yang disebut dengan paragraf. Paham ya anak-anak? Yang ini namanya satu paragraf atau paragraf yang pertama pada bacaan yang berjudul Kapal Pinisi yang ada di buku paket tema 1. Ini paragraf 1. Paham nggih tentang paragraf nggih? Jadi jika kalian misalkan Bu Sari suruh membuat suatu paragraf, itu kalimat pertamanya harus menjorok ke dalam seperti ini ya anak-anak. Paham nggih? Baik, cerdas sekali kalian. Bu Sari lanjutkan untuk ide pokok paragraf pertama ini. Bu Sari bacakan dulu nggih. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14. Kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Untuk ide pokok paragraf ini yaitu kapal Pinisi adalah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Perhatikan ide pokoknya ini Bu Sari buat ringkasan dari kalimat utama paragraf 1 ini. Kalimat utamanya, kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Sedangkan ide pokoknya Bu Sari hilangkan kata-kata sebuah. Ini juga sudah betul ya anak-anak? Kalian mau menjawab
sama persis dengan kalimat utama atau diringkas dari kalimat utama itu betul. Yang jelas, inti dari paragraf ini membicarakan tentang kapal pinisi adalah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Paham nggih? Lanjut ke paragraf 2. Paragraf kedua. Konon Pinisi ini diambil dari nama seorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Jelas ya di sini. Ide pokoknya, nama kapal Pinisi diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Jelas nggih? Ide pokoknya ada di kalimat pertama ini. Paham? Selanjutnya, paragraf 3. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Untuk paragraf 3 ini, ide pokoknya juga masih ada di kalimat pertama, yaitu kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Nah, untuk ide pokok paragraf 3 ini sama dengan kalimat utamanya, ya toh? Bu Sari tidak membuangnya, itu juga boleh dibetulkan. Paham nggih? Lanjut ke paragraf 4. Paragraf 4. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal Pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas, kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal Pinisi. Nah, untuk paragraf 4 ini ide pokoknya ada kalimat pertama lagi, banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam pembuatan kapal Pinisi. Ini juga sama nggih, kalimat utama dengan ide pokok nggih. Jadi paragraf 4 ini membicarakan tentang banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal Pinisi. Paham ya anak-anak? Bisa dilanjutkan ke paragraf 5. Paragraf 5. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Untuk paragraf kelima ini, ide pokoknya juga ada di kalimat pertama. Peluncuran kapal Pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ini kalimat utamanya juga menjadi ide pokoknya. Paham ya anak-anak? Baik, Bu Sari sudah memberikan tugas, silahkan kalian kerjakan LKS tema 1, subtema 3, bagian penilaian harian 3, halaman 96-97, bagian A dan B. Kalian kerjakan di lembar jawab tugas yang telah Bu Sari bagikan ya. Terima kasih anak-anak cerdas telah menyaksikan video dari Bu Sari. Selamat mengerjakan tugas.
selalu semangat belajar di rumah. Tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19 agar kalian tetap sehat. Banyak kekurangan dari Bu Sari mohon maaf. Bu Sari akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.